Ketika 4 tahapan identifikasi dilakukan, mulai dari mengolah TKP, penemuan data postmortem, mengumpulkan data antemortem, tim DVI Polri bersama pihak yang terlibat melakukan proses perbandingan. Kita melibatkan kementerian lembaga terkait, baik itu tanggap bencananya, dan termasuk juga dengan kolaborasi antara Polri dan TNI. Ya, bila kejadian itu muncul, jelas kita akan koordinasi, tindak lanjut. Berikutnya juga kita menentukan posko, misalnya posko untuk postmortem nanti di mana, posko antemortem di mana, yang mudah dan dengan gampangnya tercapai oleh keluarga dan juga oleh masyarakat. Jadi setelah itu baru kita akan melihat proses pemeriksaan di TKP-nya sendiri. Berikutnya juga tadi pemeriksaan postmortem mungkin di rumah sakit, mencari data antemortem ke keluarga, bisa melibatkan pihak-pihak lain yang berhubungan. Nanti berikutnya setelah itu baru terkait rekonsiliasi dan terakhir debriefing. Dan diharapkan nanti ada hasil yang akan kita peroleh yang bisa kita pertanggungjawabkan secara legal, secara hukum. Rekonsiliasi merupakan tahap krusial dalam proses identifikasi. Tahap ini penting dilakukan dengan tepat dan akurat sehingga keluarga korban mendapat kepastian tentang nasib anggota keluarga yang mereka cintai. Nah, di situ terlibat para ahli, baik dari ahli forensik, ahli sidik jari, dokter gigi forensik, DNA, dan lain sebagainya, untuk melakukan istilahnya diskusi untuk melihat apakah ada kemiripan antara data antemortem dan data postmortem, di mana kalau misal data itu cocok, match, maka kita bisa nyatakan bahwa jenazah tersebut teridentifikasi. Namun ketika kita masih membutuhkan data yang lebih lengkap, biasanya kita lakukan pemeriksaan ulang. Jadi pemeriksaan ulang bisa dilakukan pada antemortem ketika mungkin kita rasa data antemortemnya kurang cukup, atau bisa juga kita lakukan pemeriksaan ulang untuk data postmortem. Jadi kita minta untuk masing-masing penanggung jawab antemortem dan postmortem untuk menggali lebih dalam lagi data yang mereka kumpulkan. Sehingga ketika sudah lengkap, nanti data itu kita kembalikan lagi ke rekonsiliasi untuk kita cocokkan kembali. Sampai akhirnya jenazah itu teridentifikasi. Jadi pada akhirnya nanti akan diputuskan jenazah teridentifikasi atau tidak teridentifikasi. Nah, bagi jenazah yang telah teridentifikasi, maka kita lakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Kemudian kita beritahu keluarganya untuk segera mengambil jenazahnya di rumah sakit. Tim dari ahli forensik juga menyebutkan membandingkan data postmortem dan antemortem menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai puncak rekonsiliasi. DNA pembanding yang tidak ditemukan itu salah, itu susah juga. Jadi umpamanya DNA dari postmortem ketemu, tapi DNA bandingnya nggak ada. DNA pembanding kadang-kadang DNA orang hidupnya ada, di jenazahnya nggak ada. Itu kesulitan kita itu. Apalagi kalau sudah mulai tulangnya pecah-pecah. Kayak kalau Sukhoi kemarin kan dia nabrak Gunung Salak kan, sehingga dia pecah semua. Nah itu nyarinya di TKP-nya juga susah. Ada kemungkinan harusnya karena TKP juga berat ya, ada bisa kemungkinan bisa seperti ini nih. Di TKP-nya ada, tapi nggak ketemu nih karena jauh ya. Terus kita periksa ada jenazahnya, nah tapi nggak ketemu ini pembandingnya siapa, nggak ada, itu juga hilang. Itu juga yang terjadi di Sriwijaya, seperti gitu, nggak bisa kita identifikasi. Untuk DVI Polri, saya sangat bangga dan mengapresiasi atas kinerja yang sangat baik, di mana mengidentifikasi jenazah baik itu kecelakaan ataupun itu bencana alam. Saya mengapresiasi DVI Polri yang sudah membantu masyarakat untuk mengembalikan korban ke keluarganya secara jelas. Pengidentifikasian para keluarganya yang mungkin mencari dalam bencana alam atau mungkin tidak ketahuan yang adanya kecelakaan di mana, itu sangat-sangat membantu bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini. Terima kasih dan sukses selalu di DVI Polri. Kami menginginkan pengertian dari pihak keluarga korban terutama, karena proses identifikasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan kerjasama dari pihak keluarga.
di mana semakin banyak data yang diberikan kepada kami, semakin mudah kami melakukan identifikasi. Dan juga kami meminta dari pihak keluarga untuk bisa bekerjasama dalam hal bahwa kami melakukan ini dengan profesional dan melakukan hal itu demi kebaikan kita. Operasi DVI adalah salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang tertimpa musibah, di mana keluarganya menjadi korban dalam suatu bencana. Di mana kita meringankan mereka dengan cara memberikan pelayanan yang baik, mengidentifikasi korban, dan mengembalikan korban kepada keluarga masing-masing. Dan ini adalah salah satu bentuk upaya Polri untuk presisi melayani masyarakat. Identifikasi pada seseorang yang merupakan korban pada kasus bencana dalam proses DVI ini adalah hak asasi manusia. Kita harus mencari upaya sehingga identifikasi dari korban tersebut bisa kita ungkap dengan baik dan akurat. Karena kita sekali lagi lebih baik tidak teridentifikasi daripada salah mengidentifikasi. Tim DPI Polri akan terus dan memberikan pelayanan terbaik pada kasus-kasus korban bencana massal sebagai bentuk komitmen Polri yang presisi dan sebagai bentuk pengabdian kami kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap bencana pasti menyisakan cerita. Tubuh korban seakan berbicara. Hanya para ahli yang dapat membaca. Tragedi jangan sampai terulang kembali. Namun kinerja hebat DVI Polri menjadi bukti bahwa Polri siap melayani masyarakat secara presisi.